Ketika saya berkelana di Jakarta, rasanya kurang afdol ketika saya tidak berkunjung di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Kalau saya melihat di sisi kanan kiri saya saat ini, momentum saya hadir di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menurut saya adalah momentum kita ketika saya berada di jarak yang sangat jauh di pusara Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi katakanlah ini momentum nostalgia saya pribadi kepada Hadratus Syekh untuk bagaimana saya mendekatkan ruh saya pada ruh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-arwahu junudun mujannadah. Singkatnya bahwa ruh kita nanti suatu saat kelak akan dipertemukan dengan apa yang kita sukai. Jakarta Undercover. Saya akan menceritakan bagaimana historinya Masjid Raya Hasyim Asy'ari ini. Awal berdirinya ini dulu Hasyim Asy'ari ini groundbreakingnya tahun 2014. Yang waktu itu gubernurnya Pak Jokowi. 2017 selesai, tetap Pak Jokowi juga yang meresmikan, tapi beliau sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Masjid ini berdiri di atas tanah seluas 2,4 hektar. Dengan luas bangunan itu sekitar 1,6 hektar, 16.000 meter persegi untuk bangunannya itu. Terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama ada aula dan ruang-ruang kelas. Lantai kedua ruang utama sholat dan ruang kelas yang diisi oleh DKM dan Sekretariat Pengelola Masjid Hasyim Asy'ari. Nama Hasyim Asy'ari sendiri diambil dari pendiri NU itu ya, Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa itu diberikan? Karena beliau adalah yang mensiarkan agama Islam gitu. Masjid ini memang ada keunikannya, sedikit unik kalau saya bilang gitu, bahwa selama berdiri itu memang belum terlalu lama. Kalau kita lihat waktu mulai dari dibangun itu 2014 selesai 2017, mulai dipergunakan itu 2017. Selain dari untuk ibadah gitu. Masjid ini juga waktu Covid dipergunakan juga untuk menampung isolasi terpadu ya bagi penderita COVID yang ada di Jakarta Barat yang mendapat COVID, penyakit COVID, tidak memandang suku, agama, tapi mereka ditempatkan di isolasi sini. Dan tentu ini menjadi keunikan sendiri karena ada banyak pertanyaan, masjid kok dijadikan tempat isolasi terpadu gitu. Karena memang tempatnya itu berbeda gitu, dan kita memang siapkan zona-zona yang tidak mengganggu aktivitas ibadah, maka masjid ini bisa kita peruntukkan untuk itu. Saya masuk di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini seolah memang keadaannya masih sangat panas sekali, sahabat. Di sana sini masih terlihat betapa kayak ada semacam letupan-letupan hawa panas di sana sini. Ya, kemungkinan ini akan menjadi urban agriculture mungkin ya, semacam hutan kota yang akan melindungi kita dari letupan-letupan panas itu. Sisi fisiklinya begitu, tetapi ada sisi juga yang mungkin akan ada nantinya, yaitu sisi filosofisnya. Urban agriculture yang menampakkan sisi kehijauan nanti, yang mungkin akan melindungi kita dari letupan-letupan hawa panas secara filosofis. Seperti tablik akbar yang di tahun ini waktu bulan puasa itu ada oleh TV One dan Antv gitu ya. Mengingat 2 tahun
kita tidak boleh mengadakan acara-acara yang sifatnya mengundang banyak orang gitu. Nah, tahun 2022 ini alhamdulillah kondisi kita sudah mulai membaik, maka kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi itu mengundang orang banyak sudah mulai kita lakukan. Terakhir 2 minggu yang silam kita baru mengadakan Jakarta Bersolawat. Jakarta Bersolawat itu selama 4 hari dari tanggal 8, 9, 10, 11 September gitu. Itu dalam 4 hari itu bersolawat diperkirakan hampir 20.000 orang gitu. Setiap malam kita di sini. Jadi memang fungsi dan kegunaan Masjid Raya Hasyim Asy'ari bukan hanya semata-mata untuk ibadah, tetapi juga ditambah dengan fungsi-fungsi lainnya gitu. Apapun yang bisa membantu masyarakat di sini, sepanjang itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh agama, tentu saya memberikan kesempatan buat masyarakat untuk mempergunakan masjid ini. Kesan yang saya rasakan adalah vibes-nya benar-benar memberikan kenyamanan terhadap seseorang untuk melaksanakan ibadahnya. Sebagai orang urban ya, memang saya mendapatkan kenyamanan yang berbeda. Di Jalan Duri Kosambi, Jakarta Barat, ketika saya masuk, di luarnya, itu panas sekali. Tetapi ketika masuk itu, loh ternyata ada ya bangunan seperti ini di sini. Mungkin kedepannya nanti masjid ini bisa menjadi semacam pusat peradaban, pusat di mana kajian-kajian peradaban yang membangun nuansa perabadan bisa dilanggengkan di sini, dimudawamahkan, diistiqomahkan. Karena filosofi dari peradaban itu sendiri adalah peradaban tercipta karena ada konsistensi di dalam mengkaji keilmuan-keilmuan perabadan.